Ini bagaimana ini kasus sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ditunda. Saya lihat di media bahwa penyidik Polda Jabar itu nggak kooperatif ya. Artinya saya nggak tahu lah. Mereka sengaja nggak datang, sedang mempersiapkan apa, hanya sebagai orang awam bertanya-tanya sendiri nih. Mereka kesatria atau bukan gitu. Kalau kesatria pasti datang. Sedangkan mereka itu orang-orang pilihan yang bisa masuk ke institusi Polri, tapi untuk menghadapi seorang Peggy mereka kalang kabut. 8 tahun mereka memburu Peggy yang hanya seorang kuli bangunan kayak saya. Upamanya nih Peggy seorang pelaku, Peggy itu kaburnya nggak jauh-jauh. Cuma ke Bandung, dari Cirebon ke Bandung itu cuma 2 jam. 8 tahun memburu, dan polisi itu punya intelijensi yang tinggi, secara terdidik. Tapi memburu Peggy, seumpamanya Peggy ini benar-benar pelaku, ternyata polisi kalah sama Peggy Setiawan. Itu kalau Peggy pelaku loh ya. Tapi menurut asumsi saya, pandangan saya, Peggy itu bukan pelaku. Peggy hanya korban. Itu pandangan saya sebagai orang awam, sebagai sesama kuli bangunan. Dan untuk sidang pra-peradilan ini, polisi nggak datang, dari penyidik khususnya penyidik Polda Jabar. Ini sekelas penyidik Polda loh. Jangankan yang Polresta Cirebonnya, waduh lebih-lebih kayak gini nih. Ibaratnya untuk menghadapi Peggy aja mereka kalang kabut. Sedangkan aduh, saya juga bingung nih, komentarnya bingung saya. Mudah-mudahan saya ini menunggu hasil bahwa Peggy itu tidak terbukti sebagai tersangka. Saya hanya berdoa untuk seperti itu. Pesan saya untuk Peggy dan keluarganya, mudah-mudahan kalian selalu sabar, selalu tabah. Semoga Peggy bukan tersangka dan Peggy cepat dibebaskan. Umpama Peggy hanya korban dan dengan segala cara polisi mentersangkakan seorang Peggy Setiawan yang kuli bangunan kayak saya, sampai Peggy di penjara, divonis oleh hakim, mudah-mudahan oknum polisi, jaksa, hakim yang memutuskan Peggy itu dihukum akan mendapatkan hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa, hukuman yang tidak disangka-sangka, hukuman yang sangat pedih. Selama ini saya merasa kasihan sama Peggy. Karena saya juga kuli bangunan, jadi saya harus bersuara. Karena banyak kejanggalan, menurut saya juga banyak kejanggalan. Gitu. Dari DPO segala macam yang jadi ada 4, ada 3, ternyata hanya ada 1 dan 2 fiktif. Sedangkan yang difiktifkan adalah perannya itu krusial. Itu pandangan orang awam seperti saya. Dan pandangan netizen-netizen yang lain sesama orang yang bersimpati sama Peggy. Karena simpati netizen itu bukan kaleng-kaleng ya. Karena kami sebagai netizen itu melihat, mencium gelagat-gelagat yang tidak beres di kasusnya Vina Eki yang sudah 8 tahun yang lalu, dan Peggy hari ini bulan kemarin baru dijadikan tersangka, baru ditangkap dan lain sebagainya. Polisi tidur kemana aja, nggak bisa nangkap Peggy 8 tahun kalau emang Peggy tersangka, kalau memang Peggy pelakunya. Polisi kemana aja, 8 tahun loh, dan itu perkara yang sudah terjadi. Sedangkan untuk menangkap tukang bubur yang terindikasi menjadi jaringan teroris, itu belum dilakukan, mereka sudah bisa menangkap. Dan Peggy sudah melakukan, dan polisi tidak menangkap. Itu umpamanya Peggy yang melakukan. Umpamanya Peggy menjadi aktor, menjadi eksekutor dalam kasus meninggalnya Vina dan Eki ya. Itu kita nggak boleh berasumsi bahwa ayahnya Eki almarhum yaitu Ibtu Rudiana itu nggak boleh di senggol-senggol masalah merekayasa dan lain sebagainya, karena sudah di fix, sudah
diklarifikasi oleh Propam dan Itwasum apa Irwasum lah, saya nggak tahu itu. Katanya tidak melanggar prosedur dan etik, alias sesuai dengan peraturan lah ibaratnya. Itu katanya. Tapi unek-unek saya masih belum ridho, belum ikhlas. Dan saya yakin kalau ayahnya Eki bersalah dalam hal ini, mudah-mudahan Tuhan memberikan hukuman yang setimpal buat ayahnya Eki. Walaupun ayahnya Eki adalah bagian dari korban ya. Tetap saya berasumsi bahwa ada gelagat yang aneh dalam kasus ini. Ketersangkaan Peggy Setiawan tidak sesuai menurut saya. Dan yang aneh satu lagi nih, satu lagi yang terakhir, bahwa beberapa hari yang lalu saya masih bisa mengakses, minggu kemarin lah ya, saya masih bisa mengakses, melihat status-status Facebooknya Peggy Setiawan. Dan untuk beberapa hari terakhir semenjak berita bahwa akun Facebooknya Peggy Setiawan disita oleh polisi, itu statusnya hilang semua, gitu, hilang semua. Dan saya masih meyakini bahwa Peggy itu bukan tersangka yang polisi rilis. Dan saya hanya berpesan kepada para oknum-oknum penyidik, entah itu dari Polresta Cirebon ataupun Polda Jabar ataupun dari Mabes Polri sekalian, yang mengklarifikasi bahwa Peggy ini tersangka. Ingat, kalau Anda salah, jangan salahkan doa netizen semua untuk hukuman apa yang akan Tuhan berikan kepada kalian semua. Dan kalian digaji oleh negara, kalian harus jujur amanah dalam mengemban tugas sesuai dengan apa yang seharusnya Anda lakukan. Polisi bawahan itu harus menurut dengan kepalanya. Dalam hal ini adalah Kapolri. Nah, itulah ya, harus transparan, jangan berbelit-belit, harus jadi kesatria yang benar-benar. Itu menurut saya penikmat media, penikmat berita. Walaupun saya penikmat media, tapi saya nggak asal-asal melihat, memandang media mana saja yang harus saya lihat. Itu saya sukanya yang kredibel, artinya yang sumbernya bisa dipertanggungjawabkan. Oke, buat Peggy semoga sehat selalu, buat keluarganya Peggy pun semoga sehat selalu dan sabar. Insya Allah Allah akan menolong Anda semua agar terbebas dari masalah ini. Dan buat para netizen semua, jangan lupa doanya buat Peggy. Mudah-mudahan beliau bukanlah pelakunya. Mudah-mudahan Peggy segera akan dibebaskan karena ketidakcukupan bukti atas status tersangkanya Peggy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.